Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Alam Buru Sembiring MSI sebagai Ketua Pelaksana dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang dibantu oleh tim Bapak Dr. Zulkifli Lubis MA dan Bapak Dr. Muba Simanihuluk MSI. Kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini didukung sepenuhnya oleh Universitas Sumatera Utara, khususnya dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat atau yang sering kami sebut dengan LPPM USU, dari dana talenta tahun akademik 2025. Pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini mengambil topik mengenai peningkatan kesadaran kesehatan mental dan pencegahan kekerasan terhadap komunitas perempuan di kelompok tani wanita anggrek. Lokasinya berada di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Mengapa kami memilih subjek sasaran adalah kelompok perempuan petani? Karena para perempuan-perempuan petani ini punya persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan mental dan kekerasan berbasis gender. Pada perempuan-perempuan ini, mereka cenderung memiliki beban ganda, tingkat stres, dan juga gangguan-gangguan psikososial. Mereka mengurusi urusan domestik, mereka juga membantu suaminya untuk membantu mencari nafkah bagi kehidupan keluarga. Dari hasil identifikasi awal yang kami lakukan, mereka menjelaskan bahwasanya bukan hanya beban ganda yang dialami, bukan hanya tekanan-tekanan psikososial, tapi juga mereka punya stigma. Stigma yang menempatkan mereka selalu menjadi pihak yang disalahkan oleh lingkungan sosialnya. Kalau uang yang mereka miliki tidak cukup sampai akhir bulan, maka mereka juga dicap sebagai tidak pintar mengurus rumah tangga. Kalau anak mereka juga tidak seperti harapan lingkungan sosialnya, maka dia juga dicap sebagai perempuan yang nggak bisa mengurus anak, dan macam-macam segala. Lebih-lebih lagi, kondisi ekonomi mereka diperburuk dengan adanya perubahan iklim ekstrim yang mengganggu produktivitas pertanian mereka, dan juga yang mengganggu adalah fluktuasi harga dari hasil sayur mayur yang mereka produksi. Nah, kondisi-kondisi ini yang menggerakkan kami untuk mencoba memberikan kesadaran penguatan pada kesehatan mental dan juga mencegah agar tidak terjadi kekerasan berbasis gender pada para perempuan ini. Nah, untuk itu kami melakukan koordinasi juga kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi, dan juga koordinasi kepada kelompok tani. Kami difasilitasi oleh instansi tersebut, dan akhirnya kegiatan ini mencapai puncaknya selama 2 hari, yaitu pada tanggal 10 dan 11 Juni 2025. Pada tanggal 10 kami melakukan pelatihan bertempat di Aula Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hari itu difasilitasi juga oleh pimpinan dinas tersebut, dan kemudian pada hari kedua kami melakukan kegiatan di lokasi kelompok tani wanita anggrek. Kegiatan pertama kami memberikan pelatihan, melakukan diskusi, dan yang paling menarik adalah sesi pemutaran video yang berjudul The Impossible Dream. Jadi The Impossible Dream ini menggambarkan bagaimana kondisi perempuan dalam budaya patriarki. Mereka sangat antusias dalam menonton, dan kadang-kala mereka tertawa, lalu kadang-kala mereka merefleksikan apa yang terjadi dalam film itu dengan kehidupan mereka masing-masing. Romantik diskusi yang luar biasa. Film itu berakhir, mereka mulai berceloteh tentang apa yang mereka alami. Jadi diskusi interaktif itu sangat berjalan lancar pada hari pertama, dan kemudian dibarengi dengan materi-materi pemaparan yang dipaparkan oleh kami bertiga sebagai tim pengabdian yang bicara mengenai bagaimana penguatan kesadaran kesehatan mental perlu dibangun, bagaimana upaya-upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga, maupun upaya untuk bisa tetap tangguh seandainya mereka menghadapi stigma. Nah, hari kedua kami lanjutkan dengan datang ke Kelurahan Rantau Laban. Pertemuan dilanjutkan di rumah Ibu Ketua Kelompok Tani. Nah, hari itu sharing session mengenai pengalaman lebih terbuka. Mereka merasa punya ruang yang aman. Jadi kolaborasi dengan akademisi itu mereka sangat tidak ada batas. Mereka menceritakan pengalaman hidup mereka, sharing session dengan sesama mereka, keluh kesah sesama mereka, dan ini adalah
sebuah situasi yang sebetulnya kami ingin ciptakan dan otomatis menjadi terbangun karena kedekatan di hari pertama berlanjut di hari kedua. Kami tidak hanya melakukan diskusi interaktif, tapi juga membuat plano. Plano kami tuliskan keluhan mereka, identifikasi masalah, dan kami melakukan analisis SWOT secara bersama-sama. Kami lebih berperan sebagai fasilitator di hari kedua dan mereka adalah partisipan yang aktif. Kita berusaha mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan mereka saat ini, apa yang menjadi kelemahan mereka, apa yang menjadi ancaman atas kelemahan itu, dan apa peluang yang mereka bisa ambil untuk kelemahan-kelemahan yang mereka punya dan ancaman yang mereka punya tidak terjadi. Terutama ada terjadi peningkatan kesadaran kesehatan mental dan juga tidak terjadi kekerasan pada perempuan. Itu adalah tema yang paling penting yang kami lakukan pada hari kedua. Dan seluruh perempuan itu, bahkan sebagian dari mereka ada yang berasal dari kelompok tani wanita lain yang juga ikut hadir dan datang berpartisipasi. Jadi memang kegiatan ini bisa berimplikasi baik dan positif. Semoga kiranya ini bermanfaat buat mereka dan kami berhasil membuat mereka menjadi perempuan-perempuan yang lebih tangguh. Apa indikator keberhasilannya? Kami melihat mereka merasa perlu menjalin dan saling mendukung. Jadi slogan Woman Super Woman yang kami usung di hari pertama itu muncul dari mereka di hari kedua, dan mereka bilang kami akan membangun jejaring. Penguatan kami itu sangat dibutuhkan, dan mereka juga bilang satu bagian penting yang menurut kami adalah kekuatan yang mereka akan bangun melalui kegiatan-kegiatan perwiritan. Nah, hal ini selaras dengan cenderamata yang kami juga berikan untuk mereka berupa Al-Quran dan tasbih. Artinya ketahanan mereka terhadap tekanan-tekanan psikososial akan bisa diimbangi dengan kekuatan-kekuatan religiusitas yang mereka bangun bersama. Semoga kiranya kegiatan ini bermanfaat bagi orang lain dan pendekatan partisipatif yang kami lakukan bisa diduplikasi untuk memberikan kekuatan dan keleluasaan pada perempuan untuk bisa punya ruang aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan ibu-ibu yang sudah hadir pada acara kita hari ini. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, ibu-ibu boleh jawab pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, tepuk tangan dulu. Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Mungkin perlu memperkenalkan diri dulu ya ibu-ibu ya. Hari ini kami tim pengabdian masyarakat dari Visi Kusum. Kami punya yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kami punya 3 tugas. Pertama, melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran di kampus. Yang kedua, yang kedua, lebih tahu dengan apapun persoalan yang ada di rumah tangga. Gitu ya Pak Bapak. Nah ini 10 tahun kalau kami dulu dia mahasiswa kami. Sekarang jadi kolega. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan dengan sambutan dari MC-nya pasti Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Luar biasa MC-nya tangan. Jadi kita cek dulu semangatnya ini ya kan. Betul atau enggak ini. Kalau kami bilang apa ya? Inilah kelompok tani anggrek. Selain luar biasa pasti wangi yang wangi anggrek ya. Sebenarnya di Kepala Dinas yang akan membuka acara ini dan beliau sangat semangat sekali sebenarnya untuk memberikan sambutan dalam acara yang sangat berharga ini. Menyebabkan aktivitas kita lakukan dengan lebih semangat. Kalau cerita dulu, zaman dulu dinyanyikan menjadi sesuatu selain ada perasaan yang kita curahkan di tangan-tangan. Itulah salah satu mental kita. Bagaimana ibu-ibu sekalian di kota yang memiliki mental ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Oras. Dan yang paling saya ucapkan terima kasih adalah para peserta arahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Saya pernah juga di Pamukura 6 bulan. Jadi di sana ketika saya kos di sebuah tempat itu banyak ibu-ibu dari kelompok tani anggrek ya Bu ya, kemudian dari pakai bahasa Jawa karena kayaknya ibu sebagian besar Jawa ya. Jawa. Itu saya berbagi dalam pekerjaan. Di rumah padahal kan
Kalau kami ngurus anak sekolah, ngurusin anak rumah, suami pun ya memang kalau saya bersinggung. Kalau saya nyambut bagaimana? Suami dan istri. Lalu kalau ada masak, ibu suami usah masak. Tanggung jawab tadi urus anak harus bersama. Kalau tidak seperti itu, apalagi kalau pakai istri mungkin suami bisa bantu atau anak yang sudah besar, yang sudah bisa ngerti lah ibu keadaan itu seharusnya pun mama tadi mengarahkan anak gitu ya. Nah, baik. Kayak bapak tadi nonton TV. Naruh bajunya aja nggak bisa ya? Naruh baju sama nasi nggak bisa kan? Oke, insya Allah suami saya hari itu aku lihat namanya Dia aja parang lah. Mudah-mudahan saya tidak. Insya Allah sampai mati berakhir hati. Alhamdulillah, insya Allah. Banyak masyarakat, banyak apa ya? Bahkan orang-orang terdidik pun, orang-orang yang ekonomi. Jadi saya bahwa Ibu Dokter Anandri Alam, guru sendiri MSI dengan topik yaitu mental. kalian sekarang kita masuk ke yang tadi. Kalau misalnya ada diskusi, silakan diskusi. Kalau nanti misalnya waktunya masih sempat sebelum jam 1, saya ada yang mendadak, silakan dari ibu untuk diskusinya besok hari di rumah yang kedua. Kita bisa lanjut lagi ya. Jadi apa itu kekerasan mental? Kekerasan mental itu adalah dunia kekerasan yang non fisik. Kalau tadi dipukul, tidak itu kan tangan yang lainnya. Kekerasan mental itu mentalnya kita psikis. Kekerasan verbal yang tadinya seperti disampaikan Pak Muba, ini juga masuk. Sekarang psikologis juga ya, selain itu ya, ini sih nggak mau lagi jam 5 pagi gitu kan. Nah ini isolasi sosial. Kita isolasi bukan kayak isolasi COVID, bukan isolasinya fisik. Kita berada di tengah keramaian, tapi kita sunyian. Kita nggak peduli yang kita. Saya cuma pesan satu, kalau ibu lihat ini, kapanpun ibu datang ke kantor, ibu ingat kata-kata kami. Jaga, kalau dari ibu Kesehatan mental. kesehatan, jangan sampai kualitas kesehatan kita menurun. Dari kelompok Tani Anggrek mengucapkan terima kasih kepada tim dari USU dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dan bagus dan mantap bagi kami untuk kami menerapkan kepada nanti generasi yang akan datang. Kalau saya sudah tua ya kan, nanti saya terapkan sama anak dan cucu-cucu saya udah besar-besar supaya tidak ada kekerasan mental dan yang lain-lainnya lah, semua pokoknya bagus. Ini tadi materi-materinya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga perempuan selalu sehat dan mentalnya, ekonominya semua sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Kedepannya acara ini berlanjut untuk yang terbaik untuk para wanita ataupun petani kita di tebing tinggi ini. Terima kasih. Kegiatannya berjalan dengan lancar ya. Semua materi yang disampaikan saya rasa sangat bermanfaat untuk kelompok tani wanita Anggrek sebagai komunitas wanita di Kota Tebing Tinggi. Sejauh ini saya kira acara cukup berjalan dengan bagus ya. Halo, saya Wina Hadina dari ERC Misi USU Ethnographic Research Center. Senang sekali bisa bertemu dengan perempuan-perempuan komunitas dari kelompok tani Anggrek di Kota Tebing Tinggi. Saya kira bertemu dengan perempuan-perempuan komunitas ini memberi insight bahwa kekerasan yang dialami perempuan itu kita hanya masih melihat puncaknya, tapi kita tahu bahwa ternyata di dalam itu masih lebar. Nah, perempuan-perempuan ternyata mampu mengidentifikasi persoalan di diri, keluarga, dan komunitas. Saya Dr. Yogi Lubis, staf pengajar dari FISIP USU di Medan yang menjadi salah satu tim dari kegiatan pengabdian kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan baik. Mudah-mudahan kedepannya
ibu-ibu semuanya kelompok tani yang dalam kegiatan ini dapat lebih meningkatkan kesadarannya, pemahamannya tentang pentingnya memelihara kesehatan mental. Jadi saya kira itu kesan dari saya dan juga pesan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa di kegiatan lain. Kalau merujuk dari kegiatan yang dilakukan hari ini, ada 20 sekian ibu-ibu kelompok anggrek. Satu hal yang menarik yang saya lihat dari respon mereka adalah pada saat bicara soal jenis-jenis kekerasan dan apa itu kesehatan mental. Muncul penurunan kualitas hidup. Nah, itu mereka senang banget. Jadi kami tadi punya slogan, jaga kualitas hidup. Boleh stres sedikit-sedikit, boleh merasa diperlakukan tidak seperti yang kita inginkan dari keluarga, anak atau suami, tapi jaga kualitas mental, jangan sampai begitu. Jadi memang hari ini ibu-ibu itu menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa menurut saya. Ada yang udah berstatus nenek, baru menikah, dan ada juga yang sudah mengalami pernikahan panjang. Jadi hari ini memang luar biasa responnya. Nah, kita akan lanjutkan besok di hari kedua, kita langsung turun ke lapangan, ketemu di rumah ibu kelompok petani anggrek. Kita lihat besok ya bagaimana menariknya dan serunya diskusi dengan mereka. Terima kasih. Di hari kedua ini akan ada saya yang akan memandu diskusi pendalaman yang di materi saya kemarin. Topiknya terkait bagaimana kita mencari bantuan kalau misalnya ada diri kita atau tetangga kita atau saudara kita yang mendapatkan yang mengalami bentuk-bentuk diskriminasi atau kekerasan. Kita bisa berkontribusi misalnya untuk memastikan menghentikan Ibu Desi atau Bu Ratna dogma ya, bahwa dogma perempuan itu lemah gitu ya. Jadi di dalam masyarakat itu ada lapisan-lapisan masyarakat. Jadi coba siapa sih perempuan yang dimaksud yang lemah itu? Upaya-upaya begini ini harusnya memang banyak dilakukan. Kenapa ini penting misalnya bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian? Karena menyadari betul negara itu punya tanggung jawab. Bapak, ibu-ibu tahu nggak tanggung jawab negara terkait hak-hak kita sebagai warga negara? Belum ya? Boleh coret ya? Finance elimination, negara harus memastikan ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks kita, perempuan harus disediakan perlindungannya. Yang ketiga, perlindungan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk regulasi, aturan, kira-kira begitu ya, kebijakan. Ada di